Sebelum kita melanjutkan, ada beberapa soal. Antara lain ada yang mengatakan bahwa antum salafiyun sering mengatakan atau memvonis bid'ah. Beberapa amalan antum katakan bid'ah, sementara antum sendiri juga salafiyun melakukan bid'ah. Contohnya, kalau disebut nama Rasul, kalian mengatakan sallallahu alaihi Allahumma salli ala Muhammad dan yang semisalnya. Bukankah ini bid'ah? Nah, mungkin yang dimaksud adalah lafaz sallallahu alaihi atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, lalu yang sunnah yang bagaimana? Mungkin dia akan mengatakan yang sunnah itu sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasul. Nah, karena sahabat bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallim alaik, fa kaifa nusalli alaik. Ya Rasul, kami sudah tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau, lalu bagaimana cara bersolawat. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Nah, maka jawabannya bahwa sholawat dengan bentuk ini muqayyad, letaknya terbatasi untuk sholat secara khusus. Sementara di luar sholat, beberapa bentuk zikir yang mengandung makna sholawat atau salam diperbolehkan dan dilakukan oleh sahabat pada waktu itu di zaman Rasul. Jadi kalau sudah dilakukan oleh sahabat di zaman Rasul atau sepeninggal Rasul oleh sahabat, oleh Khulafaur Rasyidin, maka itu bukan bid'ah namanya. Jadi boleh kita mengatakan ketika mendengar nama Nabi disebut Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh kita mengatakan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Boleh. Nah, karena sifatnya mutlak kalau di luar sholat. Rasulullah menyatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, ini di luar sholat, maka para malaikat bersolawat atasnya sebanyak 10 kali. Salatan, tidak disebut bagaimana bentuk solawatnya. Ya. Selama sholawat itu masih dalam batas-batas syar'i. Misalkan, kalau kita mendengar nama Rasul, cepat ucapkan sholawat 3 kali. Nah, 3 kalinya ini jadi masalah, jadi problem. Kalau misalkan saya Ustaz menyebutkan sebagaimana Rasulullah SAW bersabda atau menyatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, nah 3 kalinya jadi masalah. Ini satu. Atau beberapa lafaznya mengandung makna ghulu, berlebihan, ekstrim. Misalkan mendengar nama Rasul kemudian dia bersolat Allahumma salli ala Muhammad alladhi tanfariju bihi al-uqad. Allahumma salawat kepada Rasul yang berbagai problem menjadi selesai dengan Rasul. Syirik. Berbagai problem selesai dengan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad alladhi ma khalaqallahu al-alam illa min ajlihi. Salawat kepada Rasul yang alam ini tidak diciptakan kecuali hanya karena Rasul. Tidak. Alam semua ini, bangsa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini ekstrim, keluar dari batas syariat. Kalau tadi keluar dari batas syariat dari sisi jumlah atau bilangan, ya 3 kali, 7 kali, dari siapa? Bilangan 3 kali, 7 kali. Yang kedua, keluar dari batas syariat dari sisi apa? Lafaznya. Nah, begitu.
Atau waktunya, kalau pagi mendengar nama Rasul, maka Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau siang, maka mengatakan Allahumma shalli wa sallim wa barik. Nah, kalau malam, Allahumma alaihi salatu wassalam. Misalnya. Nah, ini penentuan pagi, cara siang, cara malam. Ya. Tidak ada contoh. Nah, itu yang beda. Jadi, mungkin perlu disampaikan pada orang itu. Tapi kalau dia suka jidal, tinggalkan. Bahwa kata cara salawat seperti tadi tidak tergolong bid'ah. Kemudian tadi ada beberapa yang bertanya hadis ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi lautul jadal, siapa yang meriwayatkan dan siapa sahabatnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Hadis ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu alaihi illa utul jadal adalah hadis riwayat Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Kemudian Al-Imam Ahmad melanjutkan masih dari bagian usul sunnah. Qala wa tarkul julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan bermajlis, duduk bersama dan berkawan dengan para pengikut hawa nafsu. Ahlul ahwa yang dimaksud adalah ahlul bid'ah. Para ulama termasuk Imam Ahmad dan para sahabat menamakan, memberi nama ahlul bid'ah dengan ahlul ahwa. Kenapa diberi nama ahlul ahwa? Ahwa itu jamak daripada hawa. Nah, hawa jamaknya ahwa. Ahlul hawa sama juga ahlul ahwa, artinya pengikut hawa nafsu. Sudah tahu ada dalil, masih saja mengikuti kemauan logikanya, hawa nafsunya. Sudah jelas ada hadis memerintahkan begini, tapi dia menyatakan, tapi sulit rasanya saya, itu hawa nafsu. Hadis misalkan Rasul melarang dari suatu perbuatan, Rasul mengatakan jangan melakukan ini, tapi dia mengatakan lalu bagaimana? Oh, nanti saya dikata oleh masyarakat begini dan begitu. Berarti mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan hadis. Oleh karena itu ulama termasuk Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan yang lainnya menyebut atau memberi nama ahlul bid'ah itu dengan ahlul ahwa. Nah, sebabnya kenapa? Karena mereka mengedepankan hawa nafsu, hawa. Kemudian beliau mengatakan watarkul julus, dan di antara usulus sunnah, di antara pokok fondasi atau asas sunnah itu adalah meninggalkan bermajlis dengan ahlul ahwa dengan berbagai macam bentuknya, beragam bentuk. Nah, ditinggalkan. Kalau tadi tidak mau berdebat dan tidak suka berdebat karena dilarang oleh Nabi, ini sekarang duduk dengan ahlul bidah. Barakallahu fikum, dilarang di dalam syariat ini. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat ke-68. Perhatikan baik-baik hadis atau ayat ini. Allah mengatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yaquduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yaqudu fi haditsin ghairi imma yunsiyannaka asy-syaitan fala tab'ud ba'da adh-dhikra ma'al qawmi adh-dhalimin." Al-An'am ayat ke-68. Kata Allah, jika engkau wahai Muhammad mendapati, menemukan, melihat orang-orang yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu berarti dengan apa? Hawa nafsu.
dengan logika, misalnya, ya, dengan khawatir hilang kedudukan dan martabat dia di masyarakat, hawa nafsu. Atau berbicara tentang ayat-ayat Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu karena dia khawatir, takut hilang penghasilan dunia dia, ya, jabatan politik dia misalnya, ya. Barakallahu fikum. Ini hawa nafsu. Sehingga ayat itu diputarbalikkan maknanya, atau tidak mau menyebutkan ayat tertentu pakai ayat-ayat yang global. Hawa nafsu. Misalkan saya, waduh, ini saya kalau sampaikan ini hukum tentang ini, tentang ayat ini, nanti orang-orang benci saya, tidak mau hadir lagi di majelis saya, atau tidak lagi mau panggil saya ustaz. Ya, ini hawa nafsu. Berbicara tentang ayat-ayat Allah, tentang syariat Allah, syariat Rasul dengan hawa nafsunya, maka di sini Allah memberikan sebuah peraturan, hukum, syariat. Apa kata Allah? Fa'arid anhum. Berpalinglah engkau wahai Muhammad dari mereka-mereka itu. Allah tidak menyatakan fatrukhum. Kalau fatrukhum itu dari taroka, tinggalkan mereka. Tapi Allah mengatakan dengan kata-kata yang lebih lagi, fa'arid, dari i'rab. Berpaling dengan penuh kebencian, itu i'rab. Kalau taroka, meninggalkan, bisa saja tidak benci tapi dia meninggalkan karena sebuah kepentingan, karena suatu hal tertentu. Tapi Allah mengatakan fa'arid anhum, tinggalkan dengan penuh kebencian dengan mereka-mereka yang berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, atau menjadikan ayat-ayat Allah, hadis Rasul sebagai bahan istihza, mengolok-olok, ya, istihza. Nah, maka tinggalkan majelis yang seperti itu, karena mereka ahlul ahwa. Nah, barakallahu fikum. Sikap seperti ini disebutkan pula kalau tadi di dalam surat apa? Al-An'am ayat ke-68. Maka di dalam surat Ali Imran, di dalam surat Ali Imran ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Al-ayat. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat, sudah jelas makna dan hukumnya, begini. Tetapi di situ ada ayat-ayat Al-Quran yang masih mutasyabihat, untuk bisa dipahami memerlukan ayat-ayat lain. Karena ayat ini global, bersifat mujmal, masih perlu untuk diperjelas oleh ayat lain, atau diperjelas dengan hadis-hadis Rasul. Itu namanya ayat yang mutasyabihat. Jadi ayat Al-Quran itu ada dua macam. Ada muhkamat, ada mutasyabihat. Nah, yang muhkamat jelas gini. Yang mutasyabihat masih bersifat umum. Untuk pengamalannya memerlukan adanya ayat-ayat lain atau hadis, keterangan dari Rasul yang menjelaskan tentang cara penerapannya. Itu diberi nama apa? Mutasyabihat. Nah, Allah menyebutkan sekarang bahwa hamba Allah terbagi menjadi dua jenis di dalam menyikapi Al-Quran. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang cinta kebenaran dan ingin kebenaran, senang membaca dan mengamalkan ayat-ayat yang muhkam, yang muhkamat, yang sudah jelas-jelas diamalkan sama dia.
nggak cari yang rumit, yang sukar, yang sulit. Ya, diamalkan. Sementara ayat-ayat yang mutasyabihat, mereka bertanya kepada ulama tentang hukumnya. Belajar, mencari kejelasan hukumnya. Kemudian jenis hamba yang kedua adalah hamba-hamba yang senang mencari ayat-ayat yang sifatnya global, yang masih umum, yang masih mutlak, untuk masuk syubhat ke sana. Itu yang kedua, yang Allah sebutkan, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Sementara hamba-hamba Allah, orang-orang yang di kolbunya ada penyakit zayg. Zayg itu penyakit penyimpangan, menyimpang. Cenderungnya itu nggak mau beramal, cenderungnya mengedepankan logika di atas ayat-ayat. Itu zayg. Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Cenderung mencari, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Kenapa? Ibtigha'al fitnah, dalam rangka menebarkan fitnah atau kesesatan di tengah umat. Nah, ketika di suatu hari Rasulullah bersama istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari Rasulullah mengatakan, wa idza ra'aitil ladzina yakhuduna fi ayatina wa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammahumullahu fi kitabih fahdharuhum. Jika engkau melihat orang-orang yang sering mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Imran ayat ke-7. Fahdharuhum, waspadai mereka, jauhi mereka. Misalkan apa? Banyak kan? Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Amintum man fis samaa. Allah itu berada di atas langit yang ketujuh. Nah, jelas ayatnya, muhkam. Tapi di situ ada ayat-ayat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah itu bersama dengan kalian di mana saja kalian berada. Subhanallah. Bagaimana ayat tadi mengatakan di atas arsy, jelas, tegas. Sementara ini mengatakan Allah itu bersama kalian di mana kalian berada. Nah, berarti Allah di mana-mana. Terburu dia menyimpulkan, sementara dia tidak punya ilmu, tidak kemudian bertanya kepada ahli tafsir. Nah, seorang hamba yang takut kepada Allah, takut hati dan imannya, akidahnya menyimpang, dia tidak terburu-buru, diam. Saya mau bertanya, saya selama ini tidak pernah belajar Islam. Saya tidak pernah belajar bahasa Arab, saya tidak pernah belajar Al-Quran, tidak pernah belajar tafsir. Saya mau bertanya. Kepada siapa bertanya? Kepada sahabat. Sahabat sudah meninggal, ya, tetapi ilmunya masih tersimpan. Bagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali memahami ayat-ayat ini tadi? Itu ahlul khair, orang-orang yang senang pada kebaikan, orang yang takut kepada Allah, untuk berbicara lisannya tanpa ilmu. Saya mau bertanya, karena Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui tentang agama ini. Dia bertanya, oh ternyata para ulama menjelaskan, para sahabat menjelaskan, Allah itu memang beristiwa di atas arsy, yang arsy itu berada di atas langit yang ketujuh, di atas Sidratul Muntaha. Nah, di atas jannah. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan Rasulnya pula menyebutkan. Lalu bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Dijelaskan oleh para ulama, para sahabat, yakni bahwasanya Allah itu bersama kalian dengan ilmu Allah, penglihatan Allah. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan dimanapun kamu berada. Allah melihat apa yang kalian lakukan.
Walaupun kalian bersembunyi di balik manusia, tidak ada manusia yang melihatmu. Allah mendengar apa yang kalian ucap, apa yang kalian cakap. Allah dengar walaupun dengan suara yang rendah, suara yang kecil. Allah mendengar. Nah, semua itu dimanapun kalian berada. Demikian ulama salaf, sahabat, tabi'in menjelaskan kepada kita. Apakah kemudian setelah kita mendengar penjelasan sahabat, mendengarkan penjelasan ulama tabi'in, mendengarkan penjelasan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, kemudian kita mengatakan, tapi menurut saya, demikiankah sikap seorang muslim yang takut kepada Allah? Sudah disampaikan, ya akhi, ayat ini dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq seperti ini maknanya. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri seperti ini maknanya. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i, maknanya begini-begini. Iya, tapi menurut hemat saya, menurut logika saya itu tidak pas. Subhanallah. Tidak takut kepada Allah bahwa ucapan lisan dia dicatat oleh malaikat dan nanti di akhirat dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Seorang mukmin yang benar-benar cinta Al-Quran, cinta Sunnah, cinta sahabat, dia akan selalu mengikuti jejak orang-orang terdahulu. Nah, demikian Rasulullah SAW mengatakan, hati-hati kalau ada orang yang seperti itu, suka berbicara tentang ayat Al-Quran tanpa ilmu, tinggalkan. Jangan duduk dengannya. Kalau kalian, engkau wahai Muhammad, dan kalian wahai umat Muhammad, mendapati orang-orang yang suka mencari ayat-ayat yang apa tadi? Mutasyabihat, maka tinggalkan, jauhi mereka. Assalamualaikum. Lalu sini duduk dulu, kita diskusi. Nah, Assalamualaikum. Di rumah istri dan anak sedang menunggu saya untuk di rumah sama-sama kita membaca Al-Quran. Assalamualaikum. Tinggalkan. Begitu ulama salaf mengajarkan kepada kita. Jangan sampai kita merasa aman dari kemungkinan kolbu kita ini terkena syubhat, penyakit penyimpangan akidah dan iman. Jangan sampai kita merasa aman. Sudah merasa punya ilmu, sudah pernah belajar kepada ulama. Jangan. Perhatikan beberapa sejarah. Karena sejarah itu pelajaran di antara pelajaran yang terbaik. Bukankah demikian? Sejarah itu di antara pelajaran penting bagi hidup kita. Karena kita bukan orang pertama hidup di muka bumi. Sudah berlalu generasi demi generasi, masa demi masa sebelum kita. Dan mereka telah menjalani hidup. Maka ambillah pelajaran dari pendahulu-pendahulu kita. Seorang ulama bernama Imran bin Hittan, seorang muhaddits pakar hadis, Imran bin Hittan, yang menghafal ratusan ribu hadis. Kita satu hadis nggak hafal ya. Mereka kalau Al-Quran jangan ditanya sudah. Hafal ataukah tidak hafal kalau Al-Quran? Ya. Hadis ratusan ribu hadis lengkap dengan apa? Sanad hadis. Fulan an fulan qala haddatsana fulan akhbarana fulan, apa? Salah satunya bernama Imran bin Hittan. Di saat dia telah tiba waktu untuk menikah. Nah, ini teman hidup. Dia punya saudara putri paman. Ibnatu ammin. Begitu bahasa Malaysia, putri paman. Anak sepupu ya, dari paman. Maka dilamarlah sang putri tadi, sepupu tadi. Subhanallah, si putri ini, wanita ini tadi, seorang yang bermanhaj khawarij. Cara berpikirnya berpikir khawarij, teroris zaman ini, yang suka mengkafirkan umat. Kafir. Ini khawarij. Ya. Ini negara kafir. Bunuh. Demikian khawarij. Punya syubhat.
kerancuan berpikir yang berbahaya. Imran bin Hittan mendengar bahwa sepupu dia, putri pamannya, berpaham akidah Khawarij. Kata Imran bin Hittan, sudahlah nanti saya mau nasihati dia, saya mau bimbing dia dengan ilmu. Subhanallah, perempuan, ya, wanita yang lemah. Ya, yang kata Rasulullah SAW, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhabu li rabbil rajulil hazin min ihdakunna." Aku tidak pernah melihat hamba Allah yang lebih lemah daya berpikirnya dan lemah tingkat keimannya dibandingkan kalian, wahai wanita. Lemah wanita itu. Subhanallah, Imran bin Hittan menikahinya dengan tujuan apa? Menasihati. Mungkin karena kecantikannya. Enggak. Imran bin Hittan seorang yang ahli ibadah. Jangan kita sangka beliau sama dengan kita. Ibadah, tidak suka dunia, zikir, ya, tidak sama dengan kita. Benar-benar ingin untuk menasehati putri paman sepupu. Terjadilah pernikahan. Subhanallah, tidak berlangsung lama, tidak berlaku lama. Tiba-tiba Imran bin Hittan terbawa oleh pemikiran akidah istrinya. Jadilah Imran bin Hittan seorang Khawarij, yang kemudian keluarlah bait syair dari Imran bin Hittan memuji, menyanjung pembunuh Ali bin Abi Thalib. Siapa namanya? Abdurrahman bin Muljim. Abdurrahman bin Muljim adalah pembunuh Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Dibunuh Khalifah Ali ketika hendak menuju masjid sholat subuh dengan pedang. Meninggallah, wafat Ali bin Abi Thalib. Pembunuhnya siapa? Abdurrahman bin Muljim. Imran bin Hittan mengeluarkan bait syair, mengucapkan bait syair, memuji dengan pujian-pujian luar biasa. Tidak pernah aku melihat orang yang ikhlas, kata Imran bin Hittan, seperti Abdurrahman bin Muljim. Nah, dia telah membunuh seseorang dengan pedang ketakwaan. Subhanallah. Hanya melalui seorang wanita yang lemah, dia bisa jatuh pada akidah Khawarij. Subhanallah. Balik dari ini, kalau tadi terpengaruh oleh Khawarij, sekarang seorang muhaddits bernama Muhammad bin Sa'id. Muhammad bin Sa'id, salah seorang muhaddits yang juga luar biasa. Jangan ditanya bagaimana beliau beribadah kepada Allah. Luar biasa. Nah, puasa di siang hari, bersedekah, qiyamul lail, tahajud, zikir, zuhud terhadap dunia. Kalau kita kan masih pikir sekarang ini, waduh, nanti saya punya janji nih, bisnis dengan bulan. Besok saya mau melakukan ini dan itu dari dunia. Mereka nggak berpikiran dunia saja. Subhanallah. Dan orang berilmu. Subhanallah, di suatu hari dia mengatakan kepada teman-temannya, mari kita pergi kepada kaum Murji'ah, lawan dari Khawarij ekstrim. Kalau ekstrim Khawarij ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Kita lihat, kita dengar dari mereka. Nah, kita dengarkan bagaimana mereka berargumentasi, mengeluarkan rakyunya. Kita lihat. Subhanallah, datang ke sana, duduk dengan mereka. Dalam waktu singkat, cepat, tiba-tiba Muhammad bin Sa'id meninggalkan mereka dalam keadaan berkeyakinan dengan akidah Murji'ah. Itu ulama besar. Maka dari itu Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, sahabat Rasul mengingatkan kita jangan duduk dengan ahli ahwa. Jangan merasa yakin bahwa dirinya akan selamat, bahwa kalbunya akan tetap selamat di atas akidah yang benar dan lurus. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Bisa kalau duduk sama dengan orang yang terlibat dengan
politik demokrasi Ustaz harus dijauhkan juga Ustaz. Nah, begitu juga orang yang suka bicara politik. Bicara politik bukan hanya di gedung-gedung hotel-hotel, tapi di masjid-masjid bicara politik. Jangan didengarkan. Ya. Jangan didengarkan. Kalau ada yang menjawab seperti tadi malam tuh, Islam itu juga ada politik. Ya, Islam ada politik. Tetapi politik Islam bukan seperti politik sekarang. Yang kedua, yang berbicara politik dalam Islam itu ulama, orang yang berilmu dan bertakwa. Bukan seperti kita yang punya kepentingan duniawi. Nah, ya. Dan mereka berbicara tentang politik dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan cara-cara demokrasi yang datang dari Yahudi, Yunani. Nah, politik dalam Islam tidak membenarkan, tidak mengizinkan seorang Muslim meminta jabatan. Apa jabatan dalam bahasa Malaysia? Jawatan. Tidak dibenarkan. Kalau politik demokrasi malah meminta ya, kampanye, memuji diri, campaign. Ya, nah, saya akan berbuat adil, saya tidak menerima suap, partai saya akan membela orang-orang miskin, partai saya memuji diri. Allah menyatakan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian memuji diri-diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa dan siapa yang tidak. Meminta tidak dibolehkan. Suatu hari ada dua orang sahabat. Kalau bicara sahabat, kalau kita sebut sahabat sekali-kali jangan dianggap sama dengan kita. Dua orang sahabat masih saudara sepupu Abu Musa al-Ash'ari Al-Ansari, jadi kaum Ansar. Ketika Rasulullah oleh Allah dan para sahabat kaum mukminin diberi kemenangan-kemenangan, berbagai negeri telah bertepuk lutut takluk kepada Rasul dan kaum mukminin, maka semakin luas negeri Islam. Semakin luas. Ada dua orang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, datang menemui Nabi, wallana mimma wallakallah, jadikanlah aku sebagai menteri atau gubernur, pemimpin di beberapa daerah, di beberapa negeri yang telah Allah berikan kepadamu, yang telah Allah bukakan untuk engkau wahai Rasul. Apa jawaban Nabi? Inna la nu'ti hadzal 'amal ahadan sa'alahu aw harisa alaih. Kami dalam agama Islam tidak akan pernah memberikan jawatan ini kepada seorang yang memintanya. Dua orang sahabat tidak mengatakan, saya Rasul berjanji untuk jujur, saya Rasul akan berbuat adil, saya Rasul ini akan membela orang-orang miskin, saya akan menegakkan syariat Islam. Tidak. Dia hanya bilang, ya Rasul, jadikanlah kami, ingin membantu, niatnya ingin meringankan beban Rasul yang sudah banyak negeri-negeri jatuh ke tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, politik ala demokrasi bagaimana? Harus ada partai, iya kan? Partai yang satu menjatuhkan partai yang lain, yang ini menjelekkan yang itu, akhirnya umat Islam tercerai-berai, umat Islam berselisih. Bukan demikian? Umat Islam menjadi lemah, negara muslimin menjadi lemah. Berapa biaya yang dikeluarkan? Berapa ringgit kalau di Malaysia? Entah berapa sudah. Ya. Subhanallah, subhanallah. Maka kalau ada orang berbicara tentang politik, sudah bilang assalamualaikum. Duduk dulu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Kita pulang dulu. Begitu. Jangan sampai masuk syubhat. Nah, begitu juga orang-orang yang mengajak berdemo, demonstran, ya, menentang pemerintah, mengkafirkan pemerintah, itu syubhat demi syubhat. Pakai ayat Al-Quran.
Ya akhi, Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Jelas kan? Jelas ya? Jelas. Nah, ya berarti kafir. Yang demokrasi ini, republik kafir. Pemerintah kita kafir. Pemerintah Indonesia kafir. Pemerintah Brunei kafir. Pemerintah Yaman kafir. Semua kafir. Yang muslim siapa? Maka dari itu kita katakan, ya akhi, belajarlah. Ayat itu yang antum baca hanya satu ayat. Di surat yang sama ada 2 ayat lagi. Belum antum baca. Nah, di surat yang lainnya juga dirinci oleh Allah. Antum belum baca, apalagi mau paham. Baca aja belum. Ya, maka janganlah demikian. Ini agama Islam. Agama yang penuh dengan ilmu. Tolong dihargai, dihormati, diagungkan. Ketika Anda berbicara tentang Islam, berbicaralah dengan ilmu. Tidak mungkin kita bisa berbicara dengan ilmu kalau kita tidak belajar. Tidak menuntut ilmu. Membaca tafsir Tabari, Ibnu Jarir, Ibnu Katsir, Baghawi dan yang lainnya. Membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Kita belajar fatwa Syekhul Islam, kita belajar karya Imam Syafi'i, dan terus kita belajar. Nah, demikian semestinya. Barakallahu fikum. Jadi kalau ada yang seperti itu, tinggalkan. Ya, berbicara tentang politik. Ya, saya tadi malam itu bicara tentang politik, marah-marah tentang politik. Iya kan? Ada yang hadir? Nah, tadi malam politik ini. Nah, polisi, kita seret aja polisi. Subhanallah. Di masjid, di rumah Allah. Rumah Allah. Nah, maka yang seperti itu jangan kita duduk dengan Assalamualaikum, cepat bangun, pergi. Nah, demikian para ulama kita mengajarkan kepada kita dengan dalil-dalil yang tadi telah kita dengarkan bersama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, was sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. Kata Imam Ahmad dalam lanjutan pembahasan usul sunnah ini, beliau mengatakan, dan sunnah dalam pandangan kami adalah segala athar, yakni segala hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala yang datang, baik dalam hal ibadah, tata cara ibadah, tata cara haji, tata cara umroh, tata cara sholat, tata cara saum. Ini dalam hal ibadah. Baik dalam hal ibadah lisan dalam bentuk zikir, bagaimana cara berzikir dan datang dari Rasul, itu adalah sunnah. Nah, begitu juga dalam hal akidah yang memberitakan kepada kita tentang hari kiamat, bagaimana hari kiamat itu terjadi. Itu sunnah. Memberitakan bahwa di hari kiamat nanti atau menjelang hari kiamat matahari akan terbit dari arah barat. Maka itu adalah sunnah, akidah yang wajib mesti diyakini, diimani oleh setiap muslim. Diberitakan bahwasanya nanti akan muncul Dajjal, bahwasanya Nabi Isa akan turun ke muka bumi. Semua hadis itu yang datang dari Rasul adalah sunnah yang wajib atau mesti diimani oleh setiap muslim. Nah, qala was sunnatu tufassirul Quran, dan bahwa sunnah itu
sebagai penafsir terhadap Al-Quran. Nah, As-Sunnah sebagai penafsir terhadap Al-Quran. Wahya dalailul Quran, sama maknanya. Wahya dalailul Quran yaitu mufassir Quran. Nah, yang menjelaskan dan merinci Al-Quran. Sekarang kita tahu di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimis salata, perintah dari Allah. Nah, aminu billahi wa aqamus salata, barakallahu alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yuqimuna as-salat. Banyak ayat-ayat di Al-Quran yang berisi perintah untuk sholat. Bukankah demikian? Banyak. Lalu bagaimana kita tahu bahwa sholat itu ada 5 waktu? Ada yang namanya zuhur, ada yang namanya asar, ada yang namanya maghrib, ada yang namanya isya, ada yang namanya subuh. Saja. Dari mana kita tahu ini? Adakah di dalam Al-Quran bahwa sholat itu 5 waktu? Tidak ada. Maka sunnah Rasul menafsirkan, menjelaskan, merinci dan menjabarkan Al-Quran. Dari mana kita tahu bahwasanya sholat zuhur itu dikerjakan ketika matahari tergelincir ke arah barat? Dari timur bergerak begitu sampai tengah, kemudian tergelincir ke barat, masuk waktu zuhur. Kenapa waktu zuhur itu tidak dikerjakan ketika matahari telah terbit? Dari mana kita tahu? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga berhaji. Nah, siapa yang tahu? Adakah di Al-Quran bahwa haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah? Tidak ada. Kenapa tidak di bulan Ramadan haji? Dari mana kita tahu? Dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya wukuf itu tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa tidak tanggal 13 Dzulhijjah di Masjidil Haram di dekat Ka'bah wukuf? Lebih baik kan dekat Ka'bah. Kenapa di Padang Arafah? Ya, karena Nabi menafsirkan ayat tentang haji bahwasanya wukuf itu di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti sunnah Rasul itu sebagai penafsir, penjelas, perinci Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Demikian ayat-ayat yang lainnya dirinci dan ditafsirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penafsiran Rasul terhadap Al-Quran. Misal lagi, bahwa seorang pencuri, ya, as-sariq, ya, bahasa Malaysia pencuri. Nah, itu harus kata Allah, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki maupun wanita, dipotonglah kedua tangan mereka. Dipotong. Nah, dari mana memotongnya? Dari sini dipotongnya, atau dari sikut sini sikut, atau dari sini, atau jemarinya? Tidak ada di dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Dari sunnah bahwasanya dipotongnya dari pergelangan tangan ini. Dari Rasul. Dari para murid Rasul, para sahabat yang langsung belajar dari Nabi. Barakallahu fikum. Nah, apakah setiap pencuri mesti dipotong tangannya? Jawabannya tidak. Misalnya, pencuri yang mencuri nilai barang senilai misalkan 10 ringgit. 10 ringgit. Nah, dipotong tangannya? Jawabannya tidak. Tidak boleh dipotong. Loh, dia mencuri, tertangkap, ada bukti, ada saksi. Iya, tetapi Rasul mengatakan, la qata'a illa fi rubu' dinar fasa'ida. Tidak boleh, tidak ada pemotongan tangan terhadap tangan pencuri kecuali apabila barang yang dicuri nilainya melebihi 1/4 dinar. 1 dinar sekarang nilainya hampir 800.000 rupiah. Uang Malaysia mungkin ringgit
berapa kira-kira? Sekitar berapa ya, Pak? $100 berapa ringgit? 300 ringgit. Nah, seperempat 300 berapa? 75 ringgit. Kata Rasulullah, tidak boleh tangan pencuri dipotong kecuali apabila barang yang dia curi nilainya melebihi seperempat dinar. yakni lebih dari 70 ringgit atau 60 ringgit setidaknya. 60 ringgit. Kalau ada pencuri mencuri senilai 30 ringgit, nggak boleh dipotong tangannya. Allah mengatakan pencuri laki maupun perempuan potong tangannya. Pencuri. Iya. Ayat ini turun. Yang diturunkan kepada siapa pertama? Kepada Rasul. Kemudian oleh Rasul dijelaskan begini cara pengamalannya. Tidak bisa sembarangan kita mengamalkan. Ya. Dan beberapa ketentuan-ketentuan yang lainnya, maka as-sunnah itu sebagai penafsir Al-Quran. Sehingga orang yang ingin tahu, seorang muslim yang ingin mengerti makna dan tafsir Al-Quran, belajarlah sunnah, belajarlah hadis, bagaimana Rasul mengamalkannya, bagaimana Rasulullah menjelaskan. Nah, barakallahu fikum. Ini makna perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya as-sunnah tufassirul Quran wa hiya dalailul Quran. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanya? Ya, bagus. Ya. Yang dengar kalau memang sistem demokrasi ini sistem yang datang daripada bukan dari Islam, daripada Ya. dia tahu Islam, dia bawa sistem kepada itu. Tapi macam mana kita sebagai rakyat? Adakah kita tak boleh berundi? Macam mana kita nak? Nah, tidak boleh kita mengulang. Jadi kita tidak ikut dalam itu. Nah, karena mengundi itu amanah. Memilih amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sementara kita tidak tahu siapa ini orang, benar-benar jujur atau tidak, bagaimana keimanannya. Ya. Kalau kita seperti negara yang lebih ringan, okey, kalau macam itu, kalau negara ini jatuh kepada orang kupar yang mengambil alih, kita juga bangkit semua beberapa orang lain dan Islam yang mengambil alih, mungkin negara ini lebih mudaratnya. Sebagian ulama ada yang membolehkan jika memang kondisinya darurat, emergency. Nah, sangat-sangat darurat. Sebagian ulama membolehkan jika benar-benar demikian. Nah, diperbolehkan kita memilih atau mengundi dengan persyaratannya itu tadi. Tetapi kalau tidak darurat, tidak demikian, maka tidak boleh. Wallahu a'lam, ana belum tahu kondisi di sini di Malaysia secara khusus, tapi intinya bahwa ajaran demokrasi adalah ajaran yang datang dari Yahudi. Nah, barakallahu fikum. Demokratos. Tahu mana demokrasi? Nah, hukum berada di tangan rakyat, oleh rakyat, dari rakyat. Sehingga apa mau rakyat? Mau kebebasan? Diskotik tidak boleh dilarang. Apa mau rakyat? Silahkan. Ya. Dan yang semisalnya. Sementara Islam mengatakan hukum itu dari Allah, milik Allah. Demokrasi mengatakan hukum dari rakyat, milik rakyat, oleh rakyat. Bertentangan 180 derajat. Barat timur.
Islam melarang umat berpartai-partai, berpecah belah. Kata Allah, wala takunu minal musyrikin. Perhatikan ini ayat Al-Quran. Jangan dijawab dengan logika. Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian meniru atau menjadi seperti orang-orang musyrikin. Jangan meniru mereka yang mereka memecah belah persatuan agama mereka menjadi partai-partai. Dan masing-masing partai membanggakan dirinya, bangga. Sekarang terjadi tidak? Hah? Adakah partai yang mengatakan, wah partai saya tidak pantas memimpin. Saya tidak pantas memimpin, itu loh yang lebih pantas. Partai itu, wah baik dia. Ada yang demikian? Hah? Nah ini syariat Allah. Sementara demokrasi yang datang dari Aristoteles dan yang semisalnya dari tokoh-tokoh Yunan, ya, mengatakan demokrasi terwujud dengan adanya partai-partai. Nah, Islam mengatakan jangan, ini malah memerintah harus berpartai. Mau ikut Islam atau mau ikut demokrasi? Mau ikut Islam atau mau ikut Yahudi? Lalu bagaimana negeri kita? Nasihati pemerintah. Semoga Allah memberikan hidayah. Kita berdoa dalam doa kita agar Allah memberikan hidayah kepada pemerintah penguasa kita. Tidak dibolehkan kita berbicara tentang kejelekan dan kekurangan pemerintah di hadapan umat yang banyak. Tidak boleh. Tidak diizinkan oleh Rasul. Karena itu akan menimbulkan suasana yang genting, yang gaduh. Ya. Kacau bilau. Ya. Nah, jangan. Nanti negara kita menjadi lemah, menjadi dhaif kekuatannya. Karena itu tadi, masing-masing bicara pemerintah ini anti syariat, pemerintah menerima riswah, pemerintah korupsi, pemerintah ini. Jangan. Sudah. Berdoa. Kita jaga lisan. Doakan. Ya Allah, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma hadihim. Allahumma a'tihim rusydahum. Ya Allah, perbaiki pimpinan-pimpinan kami. Ya Allah, berikan kepada mereka hidayah. Ya Allah, jauhkan mereka dari para pembisik-pembisik yang jahat. Yang membisikkan, ya. Penasihat-penasihat. Ya Allah, lindungi mereka dari musuh-musuhnya, ya Allah. Doa kepada Allah. Ya, demikian ya semestinya. Sebagaimana nanti kita akan bahas bismillah ta'ala, namun saya melihat sudah cukup waktu. Nah, insyaallah kita akan lanjut nanti pada Jumat.